Kami kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Setiap hari Senin kita selalu membahas seputar tanya jawab vaksin COVID-19. Nah, Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui Instagram kami di @sapindonesia_kompastv atau Anda bisa bertanya langsung melalui telepon interaktif saat ini juga di nomor telepon 021 5366 0500. Kali ini seperti biasa yang menjawab pertanyaan Anda seputar vaksinasi COVID-19 adalah Profesor Hindra Irawan Satari atau Prof. Hingki, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI. Selamat pagi, Prof. Hingki. Pagi, Timothy. Semoga dalam keadaan sehat, Prof. Hingki. Alhamdulillah, Timothy dan para pemirsa juga. Makasih, Prof. Kita langsung saja, Prof, ke pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram kami. Yang pertama ini dari @made.swena.77. Selamat pagi dokter, saya punya adik usia 46 tahun. Adik saya menderita epilepsi sejak usia 20 tahun dok. Saat ini adik saya minum obat rutin asam valproat 250 mg 4 kali sehari. Ada globazam dan asam folat masing-masing 1 kali sehari dok. Apakah adik saya bisa divaksin dok? Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Made. Jadi adik Bapak itu menderita komorbid sejak usia 20. Ya. Sampai saat ini masih minum obat. Jadi sudah 26 tahun ya obatnya disebutkan. Kemudian yang harus dipastikan bahwa adik Bapak itu dengan dosis demikian itu kontrol rutin atau tidak. Artinya kalau kontrolnya terakhir 7 tahun yang lalu dengan dosis ini ya harus kontrol lagi ya. Namun kalau untuk dokternya anjurkan kontrol lah setiap tahun sekali atau kontrol tiap bulan dan dengan obat dosis tersebut kejangnya tidak pernah berulang, aman untuk divaksinasi. Namun kalau belum yakin silakan kontrol. Tapi kalau nggak pernah kejang lagi dengan dosis yang diberikan, kontrol teratur sesuai petunjuk dokter, segera divaksinasi. Oke, kalau dari obat-obatnya tidak ada masalah ya dok ya? Kalau melihatnya itu obat anti kejang, terus obat ya pengendali kejang, dan kemudian vitamin untuk mengurangi gejala samping dari obat, tidak kontraindikasi. Ya, jadi artinya sebetulnya epilepsi itu nggak bakal bertambah buruk kalau dikasih vaksin, gitu ya. Tapi kita harus seperti saya sebutkan pada episode terdahulu bahwa kan vaksinasi itu diberikan kepada orang sehat supaya tidak terjadi sakit. Jadi kalau memang ada komorbid, pastikan dulu dalam keadaan terkendali. Kalau aman, silahkan segera vaksinasi. Oke, berarti kekhawatiran Pak Made terkait obatnya sebenarnya bukan kontraindikasi, lebih kepada kondisi dari adiknya, apakah siap menerima vaksin pada saat itu atau tidak gitu ya. Kalau ragu-ragu diperiksa ya, dicek dulu ya Prof ya. Oke, kita lanjutkan ke penanya berikutnya, ini dari @sholikul_mustain. Selamat pagi dokter, saya telah divaksin tahap kedua pada tanggal 3 kemarin dok. Saya merasakan setelah vaksin tahap kedua ini ada nyeri di area pinggang saya dok. Nah ini kenapa ya dok? Apakah ini salah satu efek vaksin dok? Mohon penjelasannya. Silakan dok. Ya, terima kasih Pak Solihu. Jadi terima kasih juga atas ketersediaan Pak Solihu untuk divaksinasi sampai selesai satu seri. Jadi waktu tahap pertama tidak ada keluhan. Tahap kedua biasanya sih juga nggak ada keluhan. Oleh karena itu saya curiga kalau ada vaksin tahap kedua dan ada nyeri, ini bukan disebabkan oleh vaksin. Namun tentu saja harus dipastikan dengan pemeriksaan dokter. Harus di MRI ya, atau di pemeriksaan laboratorium sehingga dipastikan penyebabnya apa. Penyebabnya macam-macam itu, nyeri pinggang, ginjal pun bisa, ya otot bisa, tulang belakang bisa, ya kram otot bisa, syaraf kejepit bisa, infeksi pada syaraf bisa. Jadi keterkaitan sama vaksin kayaknya kalau melihat riwayat Bapak di vaksin pertama nggak ada gejala, insya Allah ini tidak terkait dengan vaksin. Namun tentu saja kalau apalagi kalau sampai mengganggu, segera berobat. Ya, nggak apa-apa sampaikan bahwa ini terjadi setelah vaksinasi kedua. Tapi saya kira kemungkinan besar tidak terkait dengan vaksinasi.
Oke, ini karena mungkin setelah vaksin beberapa merasakan pegal-pegal, jadi mungkin merasa apa jangan-jangan ini ada kaitannya gitu. Tapi sejauh ini Ya, kan Prof. Hingki yang memegang di data KIPI, betul. banyakkah keluhan di area pinggang seperti ini atau memang khusus atau ini kebetulan saja Iya, iya. setelah divaksin? Iya, kalau lihat data yang masuk sangat jarang ya Hmm. nyeri pinggang itu ya. Kalau nyeri di tempat suntikan ada Hmm. ya beberapa platform ada yang menonjol. Hmm. Namun kalau nyeri di pinggang sedikit ya. Hmm. Dan ternyata tidak terkait dengan vaksinasi. Jadi saya Oke. anjurkan untuk segera berobat ke dokter. Oke, berarti memang sedikit ada datanya tapi sudah setelah diselidiki tidak terkait dengan vaksinasi. Nah, Ya. mungkin boleh dicek nih untuk Bapak Solikul tadi, boleh dicek jangan-jangan ada sesuatu yang lain yang harus diperiksakan ke dokter di area pinggangnya. Kita lanjutkan lagi Prof ke penanya berikutnya. Ini dari @wahyuamin28. Pagi dokter, adik saya kelas 3 SMP, baru saja divaksin tahap pertama. Malam harinya adik saya demam dok, dan langsung saya beri obat paracetamol. Paginya dia sudah tidak demam, namun hanya lemas saja dok. Lalu mengapa setelah divaksin ini bisa demam dok? Silakan Prof. Baik. Terima kasih Wahyu Amin dan terima kasih juga telah mengantar adiknya untuk divaksin. Ya divaksin pada remaja ya. Kemudian malamnya demam. Ya, jadi diberikan obat, alhamdulillah memberikan respon. Akhirnya besoknya sudah tidak demam, namun hanya lemas. Pertanyaannya, kenapa divaksin bisa demam? Ya. Jadi telah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita memasukkan benda asing. Reaksi alamiah tubuh adalah ingin menetralkan benda asing itu karena dicurigai akan merusak. Nah ini sebetulnya efek alamiah tubuh sehingga diperlukan suhu tertentu. Nah, suhu tertentu itulah yang suhu di atas norma atau disebut dengan demam. Namun pada suhu tersebut memang diperlukan untuk memobilisasi, menggerakkan sel-sel darah putih, komplement, interleukin, komponen-komponen sistem imun. Karena sistem imun itu kompleks, ya Allah itu menciptakan makhluk hidup itu memang sangat sempurna. Itu reaksi radang itu memerlukan suhu tertentu. Untuk akhirnya terbentuklah antibodi. Ya, jadi kalau misalnya si sistem imun utuh sudah menjalankan fungsinya, dia kembali lagi ke suhu normal. Jadi suhu normal itu tidak dibutuhkan lagi karena sistem imun sudah bergerak dan sudah tercapai dan selesai tugasnya, maka dia kembali ke normal. Namun tentu masih ada sistem-sistem yang lain yang memberes-beresin, nah itu yang terasa lemes. Oke. Nah, Badannya masih bekerja ya Prof ya? Iya, dia masih bekerja, tapi itu indikator bahwa sistem imun bekerja, mengadakan respon terhadap rangsangan yang diberikan dari luar. Oke, jadi tidak masalah juga diberi paracetamol juga tidak apa-apa ya Prof ya? Nggak jadi masalah, tapi jangan sebelum terjadi gejala, bukan jangan. Tidak direkomendasikan, artinya tidak perlu, bukan kontraindikasi juga ya. Namun kalau silakan minum paracetamol, obat apapun yang penting mengurangi gejala yang terjadi. Oke, jadi jangan untuk mencegah demam minum paracetamol dulu itu juga salah ya? Iya, betul. Itu juga kurang tepat, tidak direkomendasikan. Oke, jadi memang kalau bergejala tidak ada masalah paracetamol. Tapi Silakan. pertanyaannya mungkin ini Prof, mengapa ada yang demam ada yang enggak tuh Prof? Nah itu yang saya sebutkan dari dahulu juga. Kerentanan seseorang, sensitivitas terhadap nyeri, terhadap demam, terhadap benda asing yang masuk itu ya individual. Ya, gejala demam itu dari masing-masing platform aja berbeda proporsinya. Ya, jadi yang si Sinovac berbeda sama Sinovac, berbeda sama Moderna, berbeda sama AstraZeneca, entah si Pfizer juga beda. Dan kerentanan seseorang juga berbeda-beda, kan manusia itu makhluk yang kompleks ya, yang sempurna. Nggak kayak mesin. Kalau mesin dibuat pabrik serupa, manusia beda-beda. Kakak adik itu juga bakal berupa. Tapi ada yang demam, ada yang enggak. Tapi tingkat sangat individual. Ya.
Oke, memang tergantung individu dan kondisi tubuhnya juga, tapi bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan kalau memang sampai timbul demam. Diberi paracetamol juga tidak masalah. Oke, itu semoga menjawab pertanyaan tadi. Kita ada pertanyaan satu lagi ini dari @cosmos_abdl. Saya tahun 2012 masuk rumah rumah sakit apakah ini didiagnosa dokter ada kelainan jantung. Saya menjalani pengobatan dan istirahat selama 7 hari, dok. Saya dipasang ring, dok, di jantung saya. Saya mendapatkan jatah vaksin. Apakah saya diperbolehkan untuk divaksin, dok? Selama ini saya tidak mengalami gejala apapun, dok. Namun jika aktivitas berlebih, nafas saya sesak. Nah, mohon solusinya nih. Jadi Pak Kosmos, terima kasih sudah menaruh minat atas undangan itu ya, dan ingin memastikan apakah eligible atau tidak, layak atau tidak untuk divaksin. Iya. Jadi Bapak 10 tahun, 9 tahun yang lalu menderita sumbatan di pembuluh darah jantung, sehingga jantung kurang mendapat oksigen dan terasa nyeri. Lalu dilebarkan dengan pasang ring. Sampai saat ini aman. Namun tadi Bapak bilang jika aktivitas berlebih, artinya jantung berdenyut lebih sering, nafas saya sesak. Artinya sirkulasi ke jantung, pembuluh darahnya sudah menyempit lagi itu. Di antaranya ya, meskipun penyebab lain masih ada. Jadi sebetulnya kalau divaksin itu tidak memperberat si sesak, tidak memperberat penyempitan ya. Namun kan tadi saya sampaikan kembali bahwa vaksin ini diberikan kepada orang sehat. Jadi Bapak sehatkan dulu atau yakinkan dulu Bapak dalam keadaan sehat. Jadi vaksinnya ditunda sampai Bapak dinyatakan, oh ternyata sesaknya dari asma, kan, misalnya, atau sesaknya dari keluhan yang lain. Nah, jadi kalau misalnya sesaknya gara-gara penyempitan pembuluh darah, ya kita lebarin dulu. Kita cek dulu apa laboratorium, apa echo, apa ronsen. Kalau sesak tetap harus di ronsen. Itu mutlak itu. Ya, jadi Bapak silakan berobat kembali ke dokter dulu yang ring atau dokter yang terdekat, ke Fasiankes, ke puskesmas, ya kemanapun berada, memastikan Bapak dalam keadaan sehat. Kalau masih perlu waktu, tunda. Setelah stabil silakan divaksinasi. Oke, memang yang harus diperhatikan mengenai sesaknya tadi ya, kalau memang harus bergerak banyak sesak, maka diperiksa apakah penyebab utamanya tersebut.